Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Abna'ul Tulab wa Talibat Madrasah Aliyah Hukumiyah di Surakarta, adik-adik kelas 11 program keagamaan baik itu putra maupun putri. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita untuk mata pelajaran Arab Minat. Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab na'at atau bab sifat. Nah, ini silakan dibuka halaman 26. Dibuka pembahasan na'tu atau an-na'tu, atau kita juga bisa menyebutnya as-sifatu. Jadi na'at atau sifat. Nah, mungkin beberapa teman-teman sudah tidak asing dengan istilah ini, na'at man'ut gitu ya, atau sifat mausuf gitu. Nah, na'at man'ut atau sifat mausuf ini sama. Untuk na'at itu artinya ya sifat itu ya, berarti sifatnya misalkan besar, kecil, ganteng, rajin dan lain sebagainya. Sementara man'ut itu berarti kan yang disifati, atau mausuf berarti yang disifati. Yang disifati ya misalkan kursi, meja, buku, guru, teman, seperti itu. Nah, itu berarti man'ut. Oke, dari situ insya Allah teman-teman paham gitu ya, ada na'at, ada man'ut. Nah, kemudian di kesempatan kali ini kita akan mengenal, mungkin teman-teman di kelas dulu ketika MTS sudah belajar tentang na'at dan man'ut gitu ya. Namun ini karena grade kita sudah naik, grade kita sudah levelnya sudah level madrasah aliyah, MA gitu, kita mulai mengenal ada dua jenis na'at teman-teman sekalian. Yang pertama adalah an-na'tu al-hakiki, na'at hakiki, dan yang kedua adalah an-na'tu as-sababi, na'at sababi. Ya, ini mungkin bisa ditambahkan dalam buku catatan atau mungkin diulangi, diorek-orek gitu ya. Diingat-ingat, berarti na'at itu ada dua, yaitu hakiki dan juga sababi. Nah, untuk yang hakiki akan kita pelajari hari ini. Nah, hakiki itu maksudnya adalah na'at yang sebenar-benarnya. Berarti hakiki, hakikat gitu ya. Hakikat, maksudnya na'at itu ya seperti itu aslinya. Nah, na'at hakiki ini yang teman-teman ketahui atau yang biasa kita gunakan, yang sering teman-teman temui di kitab, yang sering teman-teman gunakan dalam percakapan, yang sering teman-teman gunakan ketika menginsya misalkan ya. Nah, itu adalah na'at hakiki. Nah, diingat-ingat, ini jadi kita harus pelan-pelan karena ini mungkin sesuatu yang baru untuk beberapa teman. Ada na'at hakiki dan kemudian na'at sababi. Nah, na'at hakiki itu di kolom sebelah kanan layar teman-teman. Pertama, contohnya adalah hadza kitabun mufidun. Ya kan? Ini kitab yang berfaedah. Nah, dalam mengartikan bahasa Indonesia khususnya itu bisa kalian sisipi dengan kata yang. Berarti kan kalau sifat itu kan yang, meja yang bersih, buku yang bagus, kolam yang besar misalkan ya, rumah yang indah. Nah, berarti kan yang. Kalau dalam bahasa Arab bisa dengan bahasa Arab, kalau dalam bahasa Jawa yaitu kang gitu ya, bisa kita katakan kang. Omah kang api ya, omah kang gede. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia, kalau na'at man'ut kok sekiranya teman-teman menemukan suatu kalimat kok pas disisipi dengan yang, maka kemungkinan itu adalah na'at atau sifat. Hitung ya. Di nomor 1, hadza kitabun mufidun. Ini adalah kitab atau buku yang berfaedah. Kemudian nomor 2, qara'tu kitabaini mufidaini. Aku telah membaca dua kitab yang berfaedah. Nah, di sini teman-teman lebih seksama diperhatikan ya. Yang pertama kitabun mufidun. Kitabun itu mufrad, ya kan, jumlahnya satu kitab.
bukan kitabaini atau bukan kutubun jamak, bukan, tapi kitabun satu. Nah, kemudian di sini juga mufidun. Mufidun juga tidak dijamakkan, juga tidak ditasniahkan. Kalau ditasniahkan berarti gimana? Mufidani kalau misalkan gitu ya. Atau yang di sini ya, mufidaini gitu ya. Kemudian kalau jamak kan berarti apa gitu ya? Berarti kayak ikut jamak juga gitu. Jadi kalau mufrad dia ikut juga mufrad. Kemudian kalau harokat man'utnya atau mausufnya yang dia sifati, yang dia beri sifat itu mengikuti juga i'rabnya. Sini teman-teman bisa lihat kitabun, hada kitabun. Nah, kitabun itu kan i'rabnya sebagai khobar. Nah, mubtadanya adalah hada. Kemudian khobarnya adalah kitabun. Nah, kitabun itu i'rabnya khobar, jadi dia marfu. Maka naat di sini juga mengikuti, yaitu marfu. Mafhum? Kitabun mufidun. Nah, mufidun itu marfu mengikuti kitabun. Nomor 2 tadi qara'tu kitabaini. Qara'tu aku telah membaca, atau aku wis maca kitabaini, dua kitab. Atau kalau dalam bahasa Jawa berarti ing loro kitab. Ya, ing ada ingnya kita tambahi ing kalau bahasa Jawa ya. Kalau pegon kita belajar pegon kayak gitu. Tapi kalau kita belajar Indonesia berarti aku membaca dua kitab. Berarti kan ini sebagai objek, sebagai maf'ul. Ya mungkin teman-teman belum sampai mendetail ya maf'ul. Nanti akan kita pelajari di kesempatan yang akan datang. Dia telah membaca dua kitab ini. Nah ini kan maf'ul. Kemudian dia tasniyah, ya kan dua. Nah berarti tanda i'rabnya dengan iya. Itu bukan kitabani tapi kitabaini. Kemudian mufidaini mengikuti kitabaini, gitu ya. Baik itu secara jumlahnya sama-sama tasniyah dua, baik itu secara i'rabnya, yaitu kalau tadi kitabaini adalah maf'ul bih atau objek, maka mufida ini juga mengikuti bahwa kalau maf'ul bih itu mansub, maka mufida ini juga mansub dengan ya. Mafhum ya? Insyaallah. Kemudian nomor 3 marartu bi talibatin nasyitatin. Nah, ini polanya sama gitu ya. Polanya sama. Pertama dengan huruf jar ba, marartu bi, aku telah melewati. Jadi marara bi ada huruf b-nya mutaaddi istilahnya ya. Mutaaddi itu harus ada bersambung dengan huruf jar tertentu. Mutaaddi dengan huruf jar ba, marartu bi talibatin. Nah, talibatin ini kan jamak muannas salim. Nah, jamak muannas salim, maka naatnya atau sifatnya juga mengikuti jamak muannas salim, yaitu nasyitatin, nasyitat gitu dulu. Nah, jadi jamak diikuti juga dengan jamak. Yang disifati jamak maka sifatnya ya kudu jamak. Kemudian yang disifati didahului huruf ba, berarti bitolibatin ya, dengan huruf jar. Berarti majrur atau khafdu gitu ya. Kalau di jurumiyah istilahnya berbeda ya, khafdu. Maka yang naatnya atau sifatnya juga mengikuti nasyitatin gitu ya, mengikuti jar atau khafat. Mafhum? Kemudian berikutnya nomor 4, hadihi sayyaratun jadidatun. Nah, di sini hadihi mubtada, kemudian sayyaratun khabar. Khabar marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah, kemudian naatnya atau sifatnya mengikuti. Jadi sama, jadi datun. Nah, gitu ya. Ada tak dan tak, kemudian mufrad dan mufrad, satu mobil ya, terus jadidahnya juga satu. Kemudian sayyaratun jadidatun. Gitu ya. Nah, kemudian secara arti ini adalah mobil yang baru. Nah, kalau mubtada dan khabar di pertemuan dulu pernah saya aturke gitu ya. Cara menafsirkannya atau cara memahaminya, cara mengartikannya itu dengan kata adalah atau dengan iku gitu ya kalau bahasa Jawa. Iku atau itu gitu. Itu ya apa-apa, itu kan tidak semua
cocok dengan kata adalah gitu ya. Rumah itu besar. Nah kan rumah adalah besar kan nggak cocok, berarti rumah itu besar. Tapi nek bahasa Jawa semua mungkin cocok dengan iku ya. Rumah iku besar atau orang iku Muhammad. Nah itu kan cocok. Nah ini hada sayyaratun, ini adalah mobil. Mobil yang baru. Nah kalau yang itu tahu tadi naat. Paham nggih? Itu tentang naat hakiki 1 sampai 5. Kemudian berikutnya nomor 6 sama nomor 5 ya berarti 1 sampai 4 itu naat hakiki yang mufrad. Nanti kita menyebutnya mufrad. Mufrad dalam artian bukan jumlah atau bukan sibul jumlah. Nah, mufrad di sini bukan mufrad yang musuhnya musanna sama jamak itu nggih. Nah, jadi mufrad di sini mufrad dalam artian bukan jumlah atau syibhul jumlah. Meskipun dia dalam bentuk jamak nasyitaten. Nah, itu kan nasyitaten itu kan jamak muannas salim. Meskipun demikian dia tetap kita kategorikan mufrad karena beda istilah. Ini sama istilahnya, beda apa ya? Beda penggunaan gitu ya. Jadi mufrad yang di sini adalah mufrad dari lawan dari jumlah sama sibul jumlah, bukan mufrad lawan dari musanna dan jamak. Pokoknya selagi tidak jumlah atau sibul jumlah kita kategorikan itu sebagai naat mufrad. Itu ya. Nomor 5, hada amalun yanfa'u. Ini iku amalan, ini adalah amalan yang bermanfaat. Nah, ini kita tambah sedikit rumit grade-nya gitu ya. Teman-teman bisa lihat yang digaris bawahi di situ adalah suatu fiil, artinya bermanfaat. Ya kan, yanfa'u fiil mudhari'. Ya, fiil mudhari' yang bermanfaat. Artinya bermanfaat. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ini bisa ditulis dalam Latin atau di garis bawahi di bawahnya, bahwa naat atau sifat itu juga bisa berupa jumlah fi'liyah. Itu ya. Jadi jumlah fi'liyah itu bisa menjadi naat atau menjadi sifat. Amalan yang bermanfaat. Oke, gitu ya. Namun syaratnya kata sebelumnya adalah kata nakiroh. Teman-teman sudah belajar kata ma'rifah dan nakiroh nggih. Mana kata nakiroh itu ya tidak pakai alif lam gitu aja ya biar gampang. Nah, maka di sini amalun tidak ada alif lamnya dan tanwin. Maka hada amalun yanfa'u. Nah, jadi yanfa'u di sini adalah naat dalam bentuk jumlah fi'liyah, khususan pada waktu nomor 5 ini ya. Jadi jumlah fi'liyah itu bisa menjadi naat atau sifat. Pokoknya segala hal yang kalau teman-teman kira-kira kok cocok dengan kata yang, maka itu kemungkinan setelahnya itu adalah naat atau sifat gitu ya. Kemudian nomor 6, jaa rajulun abuhu alimun. Datang seorang laki-laki yang bapaknya alim, wong sing alim, orang yang alim. Dan ini juga bentuk naat yang lain. Kalau yang nomor 5 tadi adalah bentuk naat jumlah fi'liyah. Kemudian nomor 6 ini bentuk naat jumlah ismiyah, di mana susunannya sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Abuhu alim itu sudah mubtada dan khobar, ya kan? Hu di situ kan kembali ke rajulun. Nah, jadi abu rajulin kalau kita artikan kalau kita jelentrake gitu ya, kalau kita panjangkan abu rajulin alimun. Nah, abu rajulin itu kan sebagai mubtada, kemudian alim itu sebagai khobar. Nah, berarti itu sudah menjadi satu jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah bisa mensifati suatu kata. Datang seorang laki-laki yang bapaknya alim. Nah, gitu nggih. Dan sama ya syaratnya juga jumlah ismiyah untuk menjadi
suatu sifat bagi kata sebelumnya, disyaratkan kata sebelumnya itu adalah kata nakirah. Kemudian nomor 7, zalika ustadun amamal fasli. Amamal fasli ini adalah bentuk dari dzaraf makan, tentang tempat gitu ya. Amama itu dzaraf makan, tempat. Kemudian al-fasli mudhaf ilaih gitu. Berarti amamal fasli. Nah, dzalika ustadun, iku adalah ustad, itu adalah ustad. Itu kan sudah menjadi satu jumlah. Sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, kemudian amamal fasli mensifati si ustad tadi, itu adalah ustad yang di depan kelas. Seperti itu ya. Meskipun di sini amamal fasli tidak terlihat tidak terlihat dari nomor 5, 6, 7 itu tidak terlihat harus sama dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk mudzakkar muannas atau dalam bentuk ada taknya yang mudzakkar muannas, mufrad, kemudian i'rabnya tidak terlihat. Oke, kita masuk ke al-bahsu. Nanti untuk nakirah sababi atau na'at sababi akan kita bahas di minggu yang akan datang. Ini kita masuk al-bahsu untuk na'at hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu kalimatin minal kalimatil lati tahtaha khattu tan'atu al-ismal ladzi qablaha. Setiap kata dari kata-kata yang di bawahnya ada garis bawah ikut tan'atu atau memberi sifatnya, mengikuti, memberi sifat al-isma, isem alladhi, yang mana isem tadi qablaha, sebelumnya. Jadi kata misalkan jadidah itu tan'atu ke sayyarah, mengikuti sayyarah, mensifati sayyarah. Tadullu ala wasfihi, ya, yang dimaksud dengan tan'atu adalah tadullu ala wasfihi, menunjukkan sifatnya. Walidzalika tusamma na'tan, ya, karena itu dinamakan na'at. Wa yusamma al-ismu alladzi qablaha man'utan, dan dinamakan ism yang sebelumnya itu man'ut gitu ya. Jadi saya ulangi, jadi dari yang saya jelaskan dari secara langsung tadi di al-bahsu kita ulangi juga. Berarti yang mufidun, yang di sini garis bawah, itu naat atau sifat, kemudian kitabun itu man'ut atau mausuf. Nah, gitu ya. Jadi man'ut naat kalau dari depan ya, atau naat man'ut, naat itu yang belakang. Pokoknya naat itu yang belakang. Dileng-ileng. Wa idza ta'ammalta kulla na'tin min hadhihi an-nu'uti fi qa'imatin na'til haqiqi, apabila Anda amati kulla na'tin, setiap na'at, setiap sifat, min hadhihin nu'ud, dari sifat-sifat di sana, fi qaimatin na'til hakiki, dalam kolom qaimah, itu yang dimaksud itu kolom ya, kolom na'at hakiki. Wajadta, maka Anda akan mendapati annal kalimat, bahwa sesungguhnya kata-kata satu mufid, ya kan, kemudian mufidah ini, kemudian nasitatin, kemudian jadi datun gitu ya. Tatba'u al-man'uta fi i'rabihi raf'an wa nasban wa jarran. Oke, situ dulu titik. Nah, kalau teman-teman lihat nomor 1, 2, 3, 4 itu kan mengikuti i'rabnya. Kitabun mufidun, sama-sama dhamma, sama-sama marfu. Kitabah ini mufidah ini sama-sama mansub dengan ya. Kemudian talibatin nasyitatin, sama-sama jar, ya kan, dengan kasrah. Kemudian sayyaratun jadi datun, itu kan sama-sama marfu dengan dhammah. Oke, jadi i'rabnya sama. Yang naat itu mengikuti, sifat itu mengikuti. Wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi, bentuknya juga dilihat teman-teman. Mufrad ifrad tunggal, kitabun mufidun satu, ya kan. Kemudian kitabah ini mufidah ini, berarti dua kitab, dua kitab yang bermanfaat. Nah, mengikuti juga sama-sama dengan bentuk musanna. Kemudian talibat nasyitat, sama-sama dengan bentuk jamak muannas salim. Kemudian sayyaratun jadi datun, itu mudzakkar muannasnya juga kelihatan kan, sayyaratun tadi kitabun mufidun mudzakkar, kemudian sayyaratun jadi datun, kena ana tak karo tak, berarti muannas. Jadi tidak tepat misalkan kitabun mufidatun, nah enggak tepat ya, kitabun ya mufidun gitu ya, kitabun mufidatun.
Kemudian sayyaratun jadi datun, bukan sayyaratun jadi dun. Nah, kalau dalam bentuk naat man'ut sifat mausuf itu mengikuti juga i'rabnya mengikuti, kemudian jumlahnya ifrad tasniyah jamaknya juga mengikuti. Wa kullu wahidatin minha tadullu ala sifatin fi nafsi matbu'iha. Nah, setiap salah satu dari mereka itu menunjukkan atas sifat dari apa yang dia ikuti. Itu maksudnya ini nanti untuk membedakan dengan naat sababi. Dan naat sababi saya lagi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi pokoknya setiap kata tadi mufid misalkan, nah itu menunjukkan sifat dari sesuatu yang sebelumnya. Fi nafsi matbu'iha, apa yang benar-benar dia ikuti sebelumnya gitu ya. Fa kalimatun fi mufidun masalan fil misalil awal marfu'atun bid-dhammati wa hiya mufradun mudzakarun. Nah, mufid itu marfu dengan dhammah dan mufrad mudzakkar. Kemudian mufidah ini dan seterusnya sudah kita bahas tadi ya. Nah, kemudian berikutnya mafhum ya, berarti nomor 1 sampai 4 ini untuk dua paragraf ini nomor 1 sampai 4. Jadi harus mengikuti. Nah, kemudian kalimah wa kalimatun yanfa'u hiya fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhammah. Kata yanfa'u di contoh nomor 5 itu adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah. Ya kan? Bisa dilihat lagi sambil dilihat di bolak-balik halamannya gitu nggih. Kemudian wa huwa yukawwinu jumlatan fi'liyatan ma'al fa'il ay ad-dhamir al-mustatir huwa. Kata yanfa'u iku menyusun suatu jumlah fi'liyah ma'al fa'il beserta dengan fa'il. Berarti ono pelaku nih dari kata tadi kan apa yanfa'u tadi hada kitabun yanfa'u atau gimana tadi? Hada amalun yanfa'u. Kata yanfa'u itu kan jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah itu harus terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, fi'ilnya kan jelas yanfa'u gitu ya. Nah, kemudian fa'ilnya apa? Nah, fa'ilnya adalah al-dhamiru al-mustatiru huwa. Dhamir mustatir yaitu huwa. Ya, jadi meskipun seolah-olah nggak ada fa'ilnya, tapi sebenarnya di dalam kata yanfa'u itu ada dhamir mustatir yang tersembunyi. Istataro yang tertutup gitu ya, yang kita di situ adalah huwa. Berarti yang teman-teman hafal ke misalkan nasoro yang suruh ya iku wis ana dhamir mustatir huwa di situ, sudah ada dhamir mustatir huwa di situ. Nah, kemudian wal jumlatul fi'liyatu fi mahalli raf'in na'tun. Nah, jumlah fi'liyah iku fi mahalli rafa' sebagai na'at lil amal ya. Jadi jumlah fi'liyah ini yanfa'u ini adalah na'at atau sifat untuk amal. Nah, meskipun i'rabnya nanti kita sekali lagi menggunakan i'rab fi mahallir raf'i ya. Jadi fi mahallir raf'i na'tun. Nah, fi mahallir raf'i na'tun sebagai di posisi rafa sebagai sifat. Nah, berarti jumlah ismiyah misalkan gini ya. Hada mubtada ya kan, mubtada meskipun gini berarti cara i'rabnya hada mubtadaun hada isim mabni ala sukun ya kan, mabni berarti kan isim apa namanya isyarah itu mabni ala sukun fi mahalli raf'i mubtada atau ibtida fi mahalli raf'il mubtada, pada posisi dia seharusnya rafa' mubtada. Kemudian amalun itu khobar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah, alamat rafa'nya dhammah yang kelihatan. Kemudian yanfa'u adalah jumlah ismiyah, kemudian atau yanfa'u adalah fi'il mudhari' marfu' karena tidak berjumpa dengan nawasib atau jawazim gitu ya, ada tidak berjumpa dengan lan maupun lam. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa. Nah, kemudian jumlah fi'liyah pada yanfa'u itu adalah na'at atau fi mahalli raf'i na'at. Dia pada posisi rafa yang seharusnya dia na'at. Kemudian berikutnya abuhu alimun wa jumlah abuhu alimun mukawwinatun minal mubtada'i abuhu wal khabari alimun. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, abuhu iku mubtada, alim iku khabar. Wa hiya jumlatun ismiyah wa hiya jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'i na'tun lirrajuli.
Dia kata abuhu alimun adalah jumlah ismiyah pada kedudukan rofa naat untuk atau sifat untuk rajul, untuk seorang laki-laki. Di hada rajulun jaa rajulun. Nah, rajulun di sini kan jaa fi'il madhi mabni, kemudian rajulun fa'il marfu, tanda rofa'nya dhammah jelas, kemudian abuhu alimun, abuhu mubtada, kemudian alimun khobar, jumlah ismiyah abuhu alimun adalah sifat bagi fi mahali raf'i pada kedudukan rofa, sifat bagi rajulun, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya amama wa kalimatu amamal fasli hiya dzarfu makanin ay sibhul jumlah, yaitu dzarf makan, keterangan tempat. Wasibul jumlati fi mahalli raf'i na'tan lil ustadi. Nah, kata sibul jumlah tadi pada posisi rafa sebagai naat atau sifat untuk ustad. Berarti dzalika itu isim mabni, isim isyarah mabni, ya kan? Isim jenisnya dulu ya, isim isyarah mabni. Kemudian ustadun isim isyarah mabni. Kemudian fi mahalli, jangan lupa juga ya, fi mahalli rafa sebagai mubtada, fi mahalli raf'i mubtada. Kemudian ustadun iku khobar, kemudian isim marfu sebagai khobar gitu ya, atau nanti disusun bagaimana monggo sesuai teman-teman ketika SMP. Di khobar marfu, kemudian amamal fasli, amamal dzaraf, kemudian al fasli ini sekalian saya jelaskan panjang lebar gitu ya. Al fasli itu mudhaf ilaih, maka amamal fasli sibul jumlah atau dzarf makan di situ adalah sifat bagi ustad. Nah, kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan linna'ati bil jumlati wa syibhil jumlati, disyaratkan naat atau sifat bagi jumlah dalam bentuk jumlah gitu ya. Ini bukan bagi jumlah ya. Ya, bil jumlati dengan, berarti naat dengan bentuk jumlah dan naat dengan bentuk sibul jumlah, ayyakuna al-man'utu isman nakiratan kama fil amsilati salisah. Hendaknya isim yang dia ikuti adalah isman nakiratan, isim nakirah, berarti tidak ada alif lamnya seperti yang tadi saya sampaikan. Kama fil amsilati salasah, sebagaimana di 3 contoh, rakam 5, 6, 7, rakam khamsah, sita dan sabah, sesuai yang saya contohkan atau dilihat di nomor 5 dan 6 dan 7. Oke, gitu ya teman-teman untuk naat hakiki. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ini cukup lama karena memang harus pelan-pelan. Ini cukup menguras energi gitu ya, cukup sulit untuk naat hakiki ini. Nanti kita sambung di yang akan datang yaitu naat sababi gitu ya. Jadi tadi kesimpulannya, namanya naat atau sifat itu di belakang. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa sisipi kata yang, kemudian harus mengikuti yang di depannya, baik dalam bentuk i'rabnya, kemudian mudzakkar muannas, kemudian juga mufrad musanad jamaknya harus mengikuti. Kemudian juga nakirah ma'rifah juga mengikuti ya. Jadi kalau nggak boleh ada kitabun al-mufidu, nggak boleh. Jadi harus kalau nakirah ya diikuti nakirah, atau nakirah naat atau sifatnya ya nakirah, neman ute ma'rifat ya naat atau manutnya juga ma'rifah gitu ya. Kemudian berikutnya kadang juga naat itu bisa berupa jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, kadang juga berupa syibhul jumlah. Nah, kalau naatnya berupa jumlah atau syibhul jumlah tadi, disyaratkan manutnya atau yang diikuti yang di depan itu harus nakirah, tidak boleh ada alif lam. Tapi kalau yang nomor 1 sampai nomor 4 itu boleh pakai alif lam. Jadi misalkan hadza al-kitabu al-mufidu. Nah, itu boleh. Oke, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau kurang paham silakan ditanyakan. Hadanallahu ajmain. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.